Kevin Gideon itu menurut Pak Heri nih bisa bertahan sampai kapan kira-kira? Kalau kita melihat pola Hendra Ahsan, itu kan udah veteran, tapi ternyata masih bisa juara gitu. Nah, untuk Kevin Gideon, proyeksi Pak Heri gimana? Ya bisa 2 tahun ke depan masih bisa bersaing ya, walaupun nanti kita lihat ke depan, kita lihat setelah Olimpik, kita lihat perkembangan seperti apa, kita juga harus lihat tidak hanya Kevin Gideonnya aja, kita lihat peta kekuatan dunianya seperti apa. Jadi kan itu penting, jadi kita harus strategi seperti apa atau kok mereka tetap terus berjalan. Tapi saya optimis 2 tahun ke depan, ada 1 tahun ke depan mereka masih bisa bersaing di level dunia. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Ya. Pak Heri, ini peta persaingannya main ketat ya, dan Jepang naik pesat gitu. Betul. Nah, strategi apa yang dilakukan dari PBSI dan Pak Heri sendiri sebagai coach atau pelatih di ganda putra ya, agar peluang terutama untuk emas Olimpiade tetap terjadi? Yang nomor satu kita harus pengaturan peak performance ya. Peak performance di ganda putra kita harus atur baik dari program, pengiriman pertandingan, sehingga supaya peak performance-nya nanti mereka bisa nampil maksimalnya puncaknya di Olimpik di Tokyo. Jadi pengaturan pemberangkatan, program latihannya didesain, dibikin, mengatur untuk peak performance-nya supaya maksimalnya di Jepang. Ya. Nah, ganda putra dianggap salah satu sektor yang paling sukses ya. Nomor 1 ada di Kevin Gideon, nomor 2 Hendra Ahsan, juga ada pelapisnya Fajar Rian. Kuncinya ada di mana sebenarnya sehingga kemudian Indonesia bisa mempertahankan kekuatan di sektor ganda putra? Ya itu kan kerja keras ya, kerja keras antara pelatih, pemain, dan pengurus untuk satu tim, bentuk tim kan nggak bisa jalan per individu. Jadi kekompakan kita dari tim pendukung misalnya juga kan ini yang sekarang yang ada terbaik 3 pasang. Jadi tim pendukung di luarnya yang ranking berikutnya itu selalu mendukung tim-tim yang di atas. Jadi ada kerjasama. Jadi kekompakan tim itu penting walaupun memang ini olahraga individu. Jadi kita harus bentuk satu tim yang cukup kuat dari antara pemain dan pelatih dan pemain-pemain yang lainnya. Regenerasi termasuk sangat sukses ya di ganda putra. Ya itu adalah satu planning kita jangka panjang. Jadi khusus di ganda putra kita tidak sekarang memang Kevin Gideon di 1, Ahsan Hendra di 2, ada Fajar. Kita jangan lupakan regenerasinya. Jadi jangan terlalu kita mengandalkan pemain-pemain yang sudah di atas. Boleh dibilang kan kalau mereka pun istilahnya dilepas pun mereka sudah jalan sendiri. Nah, kita harus perhatikan regenerasi berikutnya. Jadi itu sangat penting menurut saya. Ya, bibitnya cukup banyak di daerah-daerah ya untuk audisi misalnya. Ya itu sih jangka panjang. Yang mendekati di saya ini kan ada pelapis di bawah, boleh dibilang kan ada Kevin Gideon, Ahsan Hendra, ada Fajar. Di bawah Fajarian pun kita sudah mempersiapkan ada Leo Daniel, ada Fikri sama si Bagas gitu, ada Sabar sama Reza. Itu 3 pasang itu kita persiapin untuk pelapis berikutnya. Mungkin 2 tahun ke depan baru bisa terlihat regenerasi di ganda putra. Kevin Gideon itu menurut Pak Heri nih bisa bertahan sampai kapan kira-kira? Kalau kita melihat pola Hendra Ahsan, itu kan udah veteran, tapi ternyata masih bisa juara gitu. Nah, untuk Kevin Gideon, proyeksi Pak Heri gimana? Ya bisa 2 tahun ke depan masih bisa bersaing ya, walaupun nanti kita lihat ke depan, kita lihat setelah Olimpik, kita lihat perkembangan seperti apa, kita juga harus lihat tidak hanya Kevin Gideonnya aja, kita lihat peta kekuatan dunianya seperti apa. Jadi kan itu penting, jadi kita harus strategi seperti apa atau kok mereka tetap terus berjalan. Tapi saya optimis 2 tahun ke depan, ada 1 tahun ke depan mereka masih bisa bersaing di level dunia. Ya. Pak Heri, ada yang mengatakan kalau juara itu tidak bisa diprogram, tapi ada mungkin faktor alam di situ, bakat, baru kemudian dipoles, dilatih. Menurut Pak Heri gimana? Ya ada betulnya dan ada tidak betulnya. Juara itu kita bentuk, kita bikin, kita buat. Nah nanti terakhir penentuannya di rezeki dan yang di atas yang menentukan. Kita bisa buat, kita desain, pemain itu bisa jadi rencananya jadi juara, tapi terakhir itu rezeki dari Tuhan. Yang menentukan itu bisa juara atau tidak. Itu tidak bisa kita otak-atik gitu? Tidak bisa diatur, itu hak prerogatif dari Tuhan untuk menentukan seorang jadi juara.
pertanyaan ringan dan yang lucu kan, Iya. Pak Heri kan mendapatkan gelar naga api nih. Ya, Itu ceritanya gimana tuh bisa? ya itu kan dapat gelar dari para penggemar, istilahnya itu BL ya, Ya, badminton lover. Itu setahu saya itu gelar saya dikasih naga api itu dari badminton lover dari negara Tiongkok, Cina. Jadi mereka juga ngamatin karena waktu sebelum kita berjaya pemain-pemain ganda putra Cina kan menguasai juga ganda putra. Setelah kita kuasain mungkin baru mereka kasih julukan seperti itu. senang mendapatkan gelar itu. Ya pasti namanya kita diberikan satu gelar yang memang bukan permintaan kita, yaitu haknya dari masyarakat, bukan kita, saya juga bukan udah Indonesia, dari dunia, yaitu hak mereka, ya saya ngucapin terima kasih, Mengapresiasi. apresiasi. Ya. Sebenarnya Pak Heri ini kan salah satu pelatih paling sukses lah ya di antara sekian banyak. Kuncinya dari mana? Pak? Ya pasti kita harus kerja keras. Kalau saya punya metode itu kita harus totalitas. Totalitas penting karena jangan kita bilang ngomong disiplin, kerja keras. Kalau kita udah totalitas itu udah include kita disiplin, kerja keras, bla 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 itu. Kita harus totalitas apapun pekerjaan kita harus totalitas. Jadi kita harus fokus ya udah. Kalau totalitas kita apapun udah jadi satu. Saya sering mengamati ketika misalnya di pertandingan final, pertandingan semifinal sangat kritis gitu. Ya. Dan biasanya di situ kan atlet ditantang apakah bisa melampaui ujian ini apa tidak. Nah, disitulah kadang-kadang saya melihat Pak Heri datang ke KPP ngasih. Biasanya apa yang disampaikan kepada atlet ketika pada saat kritis? Jadi saya tidak bisa memukul rata setiap omongan saya di suatu saat kritis. Jadi kita lihat situasi, suasana seperti apa yang dibutuhkan sama pemain. Jadi setiap turnamen kita tidak bisa sama. Jadi apa yang kita harus omongin kita saat di lapangan itu yang dibutuhin pemain, itulah yang akan yang saya akan bicarakan ke mereka, ke pemain, dan motivasi ke mereka supaya bisa bangkit dan bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya tidak bisa bilang setiap kali ngomong itu, menurut saya tidak sama. Karena situasi berbeda, pertandingan berbeda, dan kebutuhan yang harus diomongin itu agak beda. Kira-kira itu. Situasional berarti. Iya. Oke.